Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Guru dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam, transformasi pembelajaran menuju pendidikan bermutu untuk semua. Apa pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful melalui olah pikir intelektual, olah hati etika, dan olah rasa estetika dan olahraga kinestetik secara holistik dan terpadu. Pada pembelajaran mendalam ini, kita bisa mendapatkan 3 titik tekan pada penciptaan suasana belajar. Yang pertama adalah berkesadaran atau mindful, yang kedua bermakna atau meaningful, dan yang ketiga adalah menggembirakan joyful. Dalam pembelajaran mendalam atau deep learning ini, kita bisa memperhatikan fokus penekanan untuk penciptaan suasana belajar. Yang pertama adalah berkesadaran, yang kedua bermakna, dan yang ketiga menggembirakan. Ketiga aspek ini kita bisa melakukannya melalui 4 olah. Yang pertama adalah olah pikir, yang kedua olah hati, yang ketiga olah rasa, dan yang keempat olah raga. Yang nantinya keempat olah ini juga kita harapkan mampu mewujudkan profil lulusan dalam pembelajaran mendalam atau deep learning ini. Dalam pembelajaran deep learning ini terdapat 8 dimensi profil lulusan. Jika kita perhatikan pada kurikulum Merdeka yang telah lalu atau yang telah kita laksanakan, di dalam kurikulum Merdeka terdapat 6 profil pelajar Pancasila atau profil lulusan. Namun dalam pembelajaran mendalam atau deep learning ini terdapat 8 dimensi profil lulusan. Nanti pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas apa saja 8 dimensi profil lulusan yang terdapat dalam pembelajaran mendalam atau deep learning ini. Dalam pembelajaran deep learning ini terdapat 4 kerangka kerja pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah dimensi profil lulusan, yang kedua prinsip pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, dan yang keempat kerangka pembelajaran. Kita mulai membahas yang pertama, 8 dimensi profil lulusan. Pada pembelajaran mendalam ini terdapat 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewargaan. 3. Penalaran kritis. 4. Kreativitas. 5. Kolaborasi. 6. Kemandirian. 7. Kesehatan. Dan yang ke-8 komunikasi. Selanjutnya skema yang kedua yaitu prinsip pembelajaran. Dalam prinsip pembelajaran deep learning ini terdapat 3 hal penting. Yang pertama, prinsip berkesadaran. Yang kedua, prinsip pembelajaran bermakna. Dan yang ketiga, prinsip pembelajaran menggembirakan. Pada prinsip pembelajaran berkesadaran ini, titik fokusnya adalah pengalaman belajar peserta didik memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajaran yang aktif dan mampu meregulasi diri, yang nantinya peserta didik dapat memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Jadi pada prinsip pembelajaran yang pertama ini, peserta didik diharapkan aktif sehingga menjadi peserta didik yang sadar untuk menjadi pembelajaran yang aktif. Yang nantinya peserta didik
secara sadar bisa memahami dan termotivasi tentang tujuan pembelajaran yang sedang dilakukan. Prinsip pembelajaran yang kedua adalah bermakna. Pada prinsip ini, peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya ke dalam situasi nyata. Proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas memahami informasi atau penguasaan konten, namun berorientasi pada kemampuan mengaplikasi pengetahuan. Prinsip pembelajaran yang ketiga pada pembelajaran deep learning ini yang paling penting adalah menggembirakan. Pada prinsip ini, pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi, sehingga para peserta didik nantinya akan merasakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga rasa senang dalam belajar dapat membantu peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga, kerangka pembelajaran deep learning ini yaitu pengalaman belajar. Dalam pengalaman belajar ini titik fokusnya ada 3. Yang pertama adalah memahami, yang kedua mengaplikasi, dan yang ketiga merefleksi. Pengalaman belajar yang pertama adalah memahami. Pada tahap ini, peserta didik aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Pengalaman belajar yang kedua adalah mengaplikasi. Pada pengalaman belajar ini, peserta didik nanti diharapkan mampu menunjukkan aktivitas peserta didik dalam mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Selanjutnya, setelah peserta didik dapat memahami dan mengaplikasi, proses yang ketiga adalah merefleksi. Dalam proses ini, di mana peserta didik dapat mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah dilakukan. Pada tahapan ini, tahap refleksi melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengolah proses belajarnya secara mandiri. Kerangka yang keempat adalah kerangka pembelajaran. Dalam kerangka pembelajaran ini terdapat 4 hal. Yang pertama, praktik pedagogis. Yang kedua, lingkungan belajar. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital. Dan yang keempat adalah kemitraan pembelajaran. Yang pertama, praktik pedagogis. Dalam praktik pedagogis ini, hal penting yaitu adalah strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi. Yang kedua, kerangka pembelajaran yaitu lingkungan pembelajaran. Dalam lingkungan pembelajaran ini menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan virtual dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagai ide sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital ini
juga dapat memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Tersedianya beragam sumber belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik. Dalam kerangka yang ketiga ini, terutama di zaman global atau zaman milenial ini, tuntutan untuk memahami teknologi digital sangat penting. Sehingga dalam pembelajaran deep learning ini, kerangka pembelajaran pemanfaatan teknologi digital menjadi hal penting untuk menunjang pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Yang keempat adalah kerangka pembelajaran kemitraan pembelajaran. Dalam kemitraan pembelajaran ini nantinya akan terbentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Sehingga pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Baik Bapak dan Ibu guru dimanapun berada, demikian pembahasan atau penjelasan singkat tentang pembelajaran deep learning. Untuk lebih memperluas wawasan kita, mari Bapak dan Ibu guru bisa membandingkan kurikulum Merdeka atau pendekatan deep learning ini bisa dicari melalui online atau bisa di-download panduan-panduannya, atau nanti Bapak dan Ibu bisa mendownload langsung panduan pembelajaran deep learning ini pada kolom deskripsi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.